Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah kesibukan yang padat ini. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayashiokoni selaku Project Manager dan Full Stack Developer dari tim Octobit. Judul atau nama tugas dari proyek kelompok saya yaitu Octobit dengan tema sistem pelelangan online. Octobit adalah sebuah sistem pelelangan online berbasis cross-platform dengan tema medieval fantasy. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen atau tech stack-nya yaitu backend atau website yang menggunakan Laravel 12 plus style dan CSS untuk data templating dan juga stylingnya. Mobile yang menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart dengan state management provider. Integrasinya menggunakan REST API dengan autentikasi token Sanctum atau GWT. Jadi website Laravel 12 atau plus style lainnya khusus untuk role administrator atau admin dan juga petugas saja. Lalu untuk mobile application yaitu Flutter mobile-nya khusus untuk role masyarakat saja dan database-nya menggunakan MySQL. Tidak seperti aplikasi lelang yang biasanya kaku, Octobit menawarkan pengalaman yang imersif namun tetap fungsional dan robust secara teknis. Sebagai project manager, tugas saya adalah yang pertama mengkoordinasi seluruh anggota tim, yang kedua menentukan timeline dan milestone project, yang ketiga memastikan kualitas melalui QA testing, yang keempat melakukan integrasian antara backend dan juga frontend. Untuk QA testing, saya memastikan bahwa semua API endpoint berjalan dengan benar, migrasi database sukses, dan integrasi antar komponen berfungsi normal. Saya di sini akan breakdown roles secara singkat, yaitu ada 3 roles atau 3 privilege untuk di project ini. Yang pertama, masyarakat atau disebutnya rakyat. Masyarakat atau rakyat hanya bisa melakukan penawaran sesuatu atau barang atau item yang sedang dilelang. Jadi masyarakat hanya menjadi pembeli biasa atau melakukan penawaran saja. Jadi fitur utama dari role masyarakat itu sendiri adalah penawaran. Masyarakat juga pasti bisa untuk melakukan authentication khusus untuk masyarakat itu sendiri, seperti login, register, logout, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan autentikasi. Lalu selain melakukan penawaran dan pembelian, masyarakat juga memiliki fitur untuk menjual barang atau mendaftarkan sesuatu atau menaruh barang lelang mereka untuk di sebuah atau suatu event acara pelelangan yang sedang berlangsung atau sedang dibuka. Tapi sebelum bisa didaftarkan, butuh perizinan atau persetujuan dari administrator terlebih dahulu. Jika suatu barang lelang ini disetujui atau diterima atau diizinkan atau dibolehkan oleh admin, maka lolos atau boleh. Dan opsi keduanya, jika suatu barang lelangnya tidak disetujui atau ditolak atau tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan oleh admin, maka tidak lolos atau tidak boleh barangnya. Yang kedua, role petugas yang disebut kesatria. Role ini bisa membuka dan menutup event atau acara pelelangan sesuatu barang atau item. Jadi fitur utama dari role petugas itu adalah membuka dan menutup lelang yang sedang berlangsung. Lalu petugas juga bisa melakukan pendataan barang, generate laporan. Tapi petugas tidak bisa melakukan registrasi atau mendaftarkan akun untuk role petugas itu sendiri, atau tidak diperbolehkan untuk registrasi secara mandiri seperti masyarakat. Jadi petugas hanya bisa melakukan login dan logout saja jika akun petugas tersebut sudah dibuatkan atau sudah tersedia, karena yang bisa membuatkan akun khusus untuk role petugas hanyalah administrator. Yang ketiga, administrator atau admin. Ini adalah role utama yang disebut bangsawan. Role ini bisa membuatkan akun, mendaftarkan, atau registrasi akun khusus untuk diberikan ke petugas sesuai yang sudah dijelaskan tadi, untuk nanti petugas gunakan akun tersebut yang dari admin atau telah dibuatkan oleh admin untuknya. Lalu administrator atau admin juga bisa melakukan pendataan barang, generate laporan, dan lain sebagainya. Fitur utama dari admin adalah menjual barang, sesuatu, atau menambahkan barang lelang untuk di sebuah atau suatu event acara pelelangan yang sedang berlangsung atau sedang dibuka oleh petugas. Administrasi atau administrator atau disebut bangsawan juga pasti bisa untuk melakukan authentication khusus untuk administrasi itu sendiri. Ia sudah bisa login, logout, register, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan autentikasi. Lalu administrator bisa mengurus atau mengelola akun-akun yang sudah tersedia atau sudah ada. Fitur ini absolut atau khusus untuk role administrator saja. Jadi admin bisa mengelola akun, yaitu contohnya yang pertama, admin bisa memilih 2 opsi, mendelete, atau admin bisa memilih membiarkan akun yang telah tersedia atau sudah ada. Pokoknya seperti mengelola akun khusus role petugas dan akun khusus role masyarakat itu sendiri. Jadi admin bisa utak-atik akun-akun tersebut. Selanjutnya, setelah masyarakat mendaftarkan akunnya untuk role masyarakat itu sendiri, masyarakat register secara mandiri, maka admin akan langsung mendapatkan notifikasi tersebut bahwa masyarakat ingin atau masyarakat sudah melakukan register. Lalu admin bisa langsung memilih 2 opsi, itu yang tadi bisa menerima atau approve atau accept permintaan pendaftaran akun dari masyarakat, atau delete atau menolak. Opsi keduanya bisa disebut reject atau menyangkal, menolak, deny, disapprove, tidak menyetujui, disallow, tidak mengizinkan, serta istilah lainnya. Pokoknya menolak permintaan pendaftaran akun dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, setelah masyarakat mendaftarkan barang lelangnya, karena masyarakat bisa menjual barang lelangnya, yaitu dengan tujuan ditambahkan di event atau acara pelelangan, maka admin akan langsung mendapatkan notifikasi tersebut bahwa masyarakat ingin atau sudah mendaftarkan barang lelangnya sendiri. Atau opsi kedua, reject permintaan pendaftaran barang lelang dari masyarakat tersebut atau sebutan istilah lainnya. Jadi di project Octobit ini, job desk masing-masing anggota itu, total anggota ada 6. Saya sendiri sebagai project manager, full stack, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Rino Sitanggang sebagai back-end developer. Selanjutnya Muhammad Bayu Pratama sebagai front-end developer. Lalu Muhammad Rafa Sapriansyah sebagai UI UX. Jihan Nadwi Nur Aziza juga sebagai UI UX. Lalu Aditya Febriansyah Putra sebagai yang mengurus Flutter. Izzat Rafi Irsyad yang mengurus bagian diagram. Lalu Syifa Atina Fairani yang akan bagian dokumentasi proposal dokumen. Berikut anggota kelompok ini menjelaskan sesuai job desk-nya masing-masing. Yang pertama, Rino Sitanggang sebagai back-end developer. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rino Sitanggang dari kelas 12 RPL1 dari tim web lelang. Di sini saya akan menjelaskan job desk saya sebagai back-end developer di tim ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu Octobit. Octobit adalah sistem lelang online multiplatform berbasis Laravel dan Flutter yang memfasilitasi proses lelang dan penawaran barang secara digital. Jadi di sistem lelang ini kami melakukan digitalisasi sistem lelang yang dilakukan secara manual menjadi digital dengan tujuan untuk mempermudah pengaksesan data, manajemen barang, dan lainnya. Untuk saat ini, di proyek yang telah kami buat, kami menggunakan Laravel 12 sebagai backend dan juga tampilan untuk admin serta petugas. Untuk framework stylingnya kami menggunakan Tailwind, lalu untuk mobile platformnya
kami menggunakan Flutter. Nah, pada sistem lelang kami, ada beberapa tabel utama yang digunakan. Yang pertama user, categories, condition, item, item image, action, dates, dan notification. Untuk user adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data setelah pengguna, admin, dan masyarakat melakukan pendaftaran. Namun, untuk admin, kami sudah menyiapkan akun default menggunakan fitur dari Laravel yaitu Seeder. Untuk masyarakat, dia bisa melakukan register mandiri melalui mobile Flutter yang telah kami buat. Untuk petugas, akan diregister oleh admin. Lalu, untuk tabel kategoris, itu adalah tabel kategori yang akan menyimpan beberapa kategori yang telah kami sediakan. Lalu, ada beberapa fitur utama. Yang pertama adalah fitur register dan login, manajemen barang, penawaran, atau bid real time, manajemen lelang, notifikasi, pengguna, laporan lelang, persetujuan, dan verifikasi. Register dan login itu digunakan untuk melakukan pendaftaran tugas atau juga masyarakat. Manajemen barang lelang itu digunakan untuk semisal kita mau melakukan penambahan barang yang akan dilelang, lalu dari si admin ataupun petugas, dia akan melakukan approval terhadap barang tersebut. Lalu untuk penawaran, itu akan dilakukan oleh masyarakat untuk menawar barang yang telah dilelang. Untuk notifikasi pengguna, ini akan setelah dia melakukan pembayaran dan lainnya. Laporan lelang, di sini ada laporan pengguna yang bisa diekspor menggunakan Excel atau PDF. Dari laporan lelang ini, dia memiliki 4 jenis yaitu yang dapat kita lihat dari halaman admin. Nah, ada laporan pengguna, laporan lelang, laporan barang, dan laporan transaksi. Nah, untuk yang tadi, error 4 sekian itu dikarenakan token session-nya sudah habis, maka dia akan terjadi error untuk login kembali. Lalu ada role dan akses. Untuk di website kami, dibagi menjadi 3 role, yaitu admin, petugas, dan masyarakat. Untuk admin, dia bisa mengelola seluruh sistem, approve user, laporan dan statistik, pengguna, sistem. Petugas, dia bisa mengelola lelang, approve barang, buka atau tutup barang, monitoring lelang. Untuk masyarakat, dia bisa submit barang, ikut lelang, place, bid, bayar, dan notifikasi. Nah, di sini ada entity relationship diagram. Dari tabel-tabel yang saya jelaskan, dia memiliki berbagai relasi-relasi yang digunakan untuk mendukung sistem kami. Contohnya adalah user, dia bisa memiliki banyak barang, item, dia bisa memiliki satu aksi, item, image, dia punya relasi ke item, jadi satu barang itu dia bisa punya banyak gambar. Action, dia punya relasi ke bids, jadi satu aksi itu dia bisa melakukan banyak penawaran. Misalnya dia nawar 10.000, dia nawar lagi jadi 20.000. Lalu ada user, dia bisa punya banyak penawaran. User, dia bisa punya banyak notifikasi. Nah, untuk flow pendaftaran, aktivitas pengguna, ketika pengguna melakukan pendaftaran, maka statusnya akan pending, lalu admin mereview apakah dia akan melakukan approval atau reject. Jika dia di-approve, maka dia akan lanjut ke step berikutnya, dia bisa nawar lelang, dia bisa tampilkan di mobile. Kalau dia di-reject, maka dia tidak bisa login. Lalu ada manajemen barang, lelang. Semisal ada penambahan barang, maka dia status akan pending, di-approve, atau dia tidak disetujui, action, barang itu sudah dia ikut dilelangkan, lalu ketika ada yang menawar, maka dia status akan sold atau terjual. Sistem lelang real time. Nah, di sini ada 4 step, yaitu kita melakukan penjadwalan kapan lelang bisa dilakukan, lelangnya aktif setelah jadwal ada, lelang selesai, dan payment. Lalu untuk API, saya membuat prefix dan versi. Prefixnya adalah API, dan V1 adalah versi 1. Ada base URL, ini default dari Laravel 127.0.1. Lalu ada macam-macam endpoint sebenarnya. Yang saya contohkan adalah user, nanti endpointnya bisa banyak, bisa kategoris, register, dan lainnya. Lalu ada export dan reporting, ini untuk kita bisa melakukan export PDF atau Excel. Ada 4, pengguna, lelang, barang, dan transaksi. Ada teknologi pendukung, Laravel 12, MySQL untuk database-nya, Laravel Scantung untuk autentikasi, Laravel Recruit untuk paket. Nah, untuk setup dan deployment, ada 7 perintah, yaitu composer install, untuk melakukan install hal-hal yang dibutuhkan di Laravel. PHP Artisan Migrate, untuk menjalankan migrasi yang telah kita buat. DBSeed, untuk mengisi atau menjalankan seeder yang telah kita buat. Nah, di web yang telah kita buat, ada 3 seeder, yaitu untuk admin, pengguna, dan petugas. Start link, itu untuk membuat storage, run build, untuk melakukan build terhadap production, run dev, untuk menjalankan feed, dev server. PHP Artisan CRP, untuk menjalankan program Laravel yang telah kita buat. Nah, lalu saya ingin melakukan demo dan testing. Sekarang kita telah mempunyai sebuah database yang bernama Autobit. Semisal kita hapus dulu. Nah, ini adalah untuk kita bisa mereset isi dari database yang telah kita buat. Nah, jadi komennya seperti ini. PHP Artisan Migrate Reset
untuk melakukan reset terhadap database. Maka di sini akan kosong. Nah, database akan kosong. Lalu kita bisa melakukan migrate lagi, php artisan migrate untuk menjalankan migrasi database yang telah kita buat. Contohnya ada action, ada bit. Ketika kita jalankan, nanti dia akan membuat table-table di database yang telah kita sediakan. Nah, untuk seeder, ini belum kita jalankan, maka table akan kosong. Contoh di double user, dia akan kosong. Kita bisa php artisan db seed, maka dia akan menjalankan seeder yang telah kita buat, yaitu admin, tugas, dan masyarakat. Kita refresh, boom, maka dia akan muncul dari hasil yang telah kita buat. Lalu untuk barang kategori dan lainnya juga akan masuk juga. Nah, dia akan masuk juga tipe kategori yang telah kita buat. Lalu saya akan mendemokan dasar dari register. Contoh, kita punya sebuah API dengan endpoint register. Kita bisa hit, oh ya ini belum menjelaskan lagi, php artisan survey. Kita bisa hit. Nah, Rhino dengan email, rhino.com, masyarakat, statusnya pending, maka dia harus di-approve dari sisi adminnya. Semisal kita mau register lagi, the email has already been taken, berarti untuk email ini dia sudah digunakan. Semisal kita ubah emailnya jadi Rhino, maka dia berhasil karena untuk email kita buat unique. Semisal passwordnya kita hapus, maka kan error. Wah, ini dia nggak match nih, karena dia null, ada name-nya kita hapus. Nah, error name itu wajib. Nah, sekarang kita login. Kita login sebagai Rhino dan password 1-8 dengan field email dan password. Oh, pas kita login, akun masih menunggu persetujuan admin. Nah, makanya kita harus melakukan proof dari sisi admin. Kita bisa centang semuanya saja. Maka ketika kita login, dia berhasil, lalu tokennya akan di-generate. Nah, tokennya ini akan digunakan di sisi front end untuk dia bisa login. Misal, kita buat akun lagi, namanya SX. Nah, lalu kita reject ketika kita mau login, SX. Maka akan pendaftaran Anda ditolak oleh admin. Lalu ini ada slide kategori set condition, kita bisa fetch. Ini akan ada jenis-jenis kategori, ada baru, seperti baru, sangat baik, dan baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk selebihnya akan dipresentasikan oleh tim front end dan saya terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Bayu Pratama sebagai front end website developer akan menjelaskan. Perkenalkan, saya Muhammad Bayu Pratama selaku front end website developer. Saya bertanggung jawab pengembangan platform web menggunakan template dan Tailwind CSS. Halaman yang saya buat itu bisa meliputi autentikasi uniform di dashboardnya ada. Di sini ada total pengguna, total barang, barang aktif, barang selesai. Ini untuk melihat barang aktif, ini mau lihat barang terbaru termasuk dari real time ya, ketiga manajemen pengguna. Di sini ada tabel pengguna, role, status, tanggal daftar dan aksi. Ini bisa melihat semua masing-masing role ya, dari masyarakat, admin dan petugas. Kita ke halaman kategori dan komisioner. Nama, deskripsi, jumlah item, status, aksi, banyak, deskripsi dan statusnya dan ini kalau bisa kita mau edit segala macam kondisi juga. Banyak deskripsi, rating kualitas, jumlahnya, statusnya dan recruit. Sini bisa ada nama barangnya, nama pemiliknya, misal bisa nama kategorinya, harga awalnya, dan statusnya, dan aksinya. Ini semua ada namanya, bisa dicari juga, misal nama barangnya apa gitu, dan statusnya juga bisa dicari. Lanjut ke manajemen lelang. Di manajemen lelang sama pokoknya, harga total bid ya, status, ada waktu, dan ada aksinya. Itu semua bisa dicari dari nama barangnya, status. Jadi ada laporan, di laporan itu bisa buat ke PDF dan ke Excel. Dari tanggal sampai tanggal berapa, statusnya, role-nya, yang laporan kebutuhan. Laporan lelang itu dari statusnya, dari tanggal sampai tanggal berapa. Yang laporan kebutuhan itu dari statusnya, dari tanggalnya, tanggal awal dan tanggal akhir. Laporan transaksi itu dari status tanggal, dari semua status, dari tanggal awal dan tanggal. Bisa dari PDF. Ini pengaturan laporan terakhir. Ini ada persentase komisinya. Biasanya mau diambil agak akhir itu bisa persen. Terus lanjut sini ada durasi lelang nih. Durasi saat membuka lelang pertama berapa hari gitu, misal semingguan, 7 hari gitu. Terus kenaikan bid per minimum tuh tawaran harga dari sebelumnya. Maksimal gambar per item, maksimal foto yang bisa di-upload per gambar itu misal maksimal 5 foto, jadi cuma bisa 5 foto. Pengembangan panel admin web menggunakan template dan resource saya box saja. Terima kasih. Setelah itu, Muhammad Rafa Sapiansyah sebagai UI UX Mobile Designer akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mata Sapriansyah selaku UI UX Mobile Designer. Saya bertanggung jawab pendesain tampilan mobile app Octobit dengan konsep medieval fantasy. Berikut elemen desain yang saya buat. 1. Color palette. Untuk color palette ini saya menggunakan primary saddle tone sebagai warna utama. Untuk secondary saya menggunakan gold untuk asinan highlight-nya. Untuk background saya menggunakan conceal untuk latar belakang lah seperti perkamen. Terus juga ada untuk saya menggunakan dark state agar mudah dibaca. Typography, Chinzel untuk heading, font bergaya klasik, Merriweather untuk body text agar mudah dibaca. Terus ketiga ada screen design. Saya punya 14 screen, itu ada splash screen dengan animasi logo, login register dengan formatnya jelas, home dengan button navigation 4 tab, detail lelang dan galeri gambar, top submit barang, riwayat bid dengan tab pembayaran, notifikasi dan pengaturan profile. Terus ada komponen design.
auction card dengan informasi lengkap, batas dengan efek medieval, home input dengan mode emas, dan base status dengan warna berbeda. Di sini silakan ke Aditya untuk implementasikan di Flutter. Terima kasih. Selanjutnya, Aditya Febriansyah Putra sebagai mobile Flutter developer akan menjelaskan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febriansyah Putra. Saya selaku mobile developer yaitu Flutter. Saya bertanggung jawab mengimplementasikan desain Java menjadi aplikasi Flutter fungsional. Struktur saya yang buat yaitu pertama ada konflik layer itu app template, default, Panashi, API, config dart, dan root dartnya. Lalu yang kedua ada model itu ada 5 model yaitu user, action, item, notification, dan bit. Lalu yang ketiga itu ada provider itu ada 5 yaitu state manager, hosting provider, item provider, notification provider, sama big provider. Lalu yang keempat itu ada service itu ada API service, web software service. Lalu yang kelima itu ada screen itu ada 14 screen ya. Semua screen sesuai sama desain si Rafa. Lalu yang keenam itu ada widgets itu authentication card yang untuk menampilkan item lelang. Aplikasi dijalankan dengan Flutter Run Minde Chrome. Lalu aplikasi terhubung ke backend Laravel melalui REST API dan menerima update rating melalui WOSI. Lalu berikut ini tampilannya. Nah, seperti itu tampilannya. Sekian dari saya, Aditya Febriansyah Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Lalu Izzat Raffi Irsyad sebagai yang mengurus diagram project ini, dia juga akan menjelaskan diagram-diagram yang telah ia buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Raffi Irsyad. Saya dari tim Octobit dan saya membuat job desk saya adalah membuat diagram. Yang pertama ini adalah DFD level 1 untuk aplikasi lelang. Selanjutnya ini adalah DFD konteks. Selanjutnya lagi ini adalah use case diagram. Selanjutnya lagi ini adalah RD diagram RD. Nah, selanjutnya ini adalah activity diagram. Selanjutnya ini adalah class diagram. Nah, itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Syifatina Fairani yang mengerjakan bagian proposal dokumen analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifatina Fairani selaku bagian proposal documentation analisis. Saya yang bertanggung jawab dalam menyusun dokumentasi proposal proyek Octobit ini. Dokumen yang saya buat meliputi pendahuluan, bab 1 terdapat pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan. Bab 2 tinjauan teori, terdapat audiens, ruang lingkup pengembangan, metode pengembangan agile, planning, design, development, testing, deploy, dan launching. Dan ada definisi fiturnya. Bab 3 berisi lampiran, yaitu analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, dan ada diagram, use case, IRD, activity, class, DFD konteks, DFD level 1, itu terdapat mockup, web, dan mobile. Dan terakhir bab 4 yaitu penutupan. Octobit adalah platform pelelangan online yang dikembangkan untuk menggantikan proses lelang konvensional yang memiliki banyak keterbatasan. Sistem ini terdiri dari web admin dan aplikasi mobile dengan konsep desain bertema medieval fantasy agar pengalaman pengguna lebih unik dan menarik. Latar belakang Octobit adalah lelang tradisional yang mengharuskan peserta hadir secara fisik, pencatatan masih manual, jangkauan peserta terbatas, dan prosesnya kurang transparan. Octobit hadir untuk memberikan kemudahan akses dari mana saja, meningkatkan transparansi, mempermudah administrasi, menampilkan informasi barang secara lengkap, menyediakan proses wedding real time. Identifikasi masalah Octobit adalah peserta harus hadir di lokasi lelang, data penawaran dikelola manual dan rawan kesalahan, akses informasi terbatas dan tidak real time. Tidak ada notifikasi otomatis, pengelolaan barang dan peserta memakan waktu. Tujuan dari pengembangan aplikasi Octobit adalah membangun platform lelang online berbasis web dan mobile, menyediakan fitur bidding real time, menggunakan WebSocket, menyediakan panel admin untuk pengelolaan data, menghadirkan sistem yang aman, transparan, dan user friendly, mengoptimalkan akses informasi barang bagi peserta. Audiens
dari Autobid adalah user, yaitu pembelinya, untuk mengikuti lelang dan melakukan penawaran. Penjual untuk mengunggah barang dan memantau lelang, admin mengelola barang, pengguna, dan jalannya lelang. Manajemen memantau performa platform. Ruang lingkup meliputi registrasi dan login, melihat barang lelang, penawaran real time, riwayat lelang, notifikasi otomatis, manajemen barang dan pengguna oleh admin. Yang tidak meliputi adalah payment gateway asli, fitur pengiriman barang, lalu terdapat metodologi pengembangan. Meliputi 6 tahap utama, yaitu planning, design, development, testing, deploy, launching, dan ada fitur utama untuk pengguna, yaitu pendaftaran dan login, bidding real time, notifikasi outbid dan status lelang, riwayat penawaran, filter dan pencarian barang untuk admin, root barang lelang, verifikasi barang dan pengguna, pengaturan jadwal lelang, analisis SWOT, yaitu strength-nya, bidding real time, desain unik, media fantasi, integrasi web dan mobile, notifikasi otomatis, weakness-nya, ketergantungan pada internet stabil, belum ada payment, gateway asli, membutuhkan server kuat. Opportunities-nya, tren lelang online meningkat, potensi integrasi e-wallet dapat dikembangkan menjadi startup besar. Risk-nya, kompetisi, marketplace besar, risiko keamanan data, peraturan transaksi digital. Lampirannya diagram termasuk use case, CRD, diagram activity, diagram class diagram, DFD konteks 1, dan DFD level 1. Sekarang penutup. Pengembangan Autobid telah selesai dari tahap perancangan hingga pengujian dan mampu berjalan dengan baik menggunakan Laravel 12, Flutter, dan WebSocket. Meski demikian, masih ada ruang pengembangan seperti integrasi payment gateway dan fitur keamanan tambahan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya, yang terakhir Jihana Yunir Aziza, selaku UI UX website designer. Dia akan menjelaskan apa job desk-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yunir Aziza, selaku UI UX website designer yang bertanggung jawab merancang tampilan pada admin Autobid. Di sini saya akan menjelaskan elemen desain yang saya kerjakan. Yang pertama adalah layout design. Itu ada tripod di sisi kiri, header, which regular informasi pengguna. Habis itu ada area konten yang responsif dan aktif. Yang kedua ada komponen bertema media flow. Ini ada card dengan cover image, ada tombol dengan efek cover, ada tabel dengan jalur segini, ada baris status berwarna, sama form input dengan gaya yang konsisten. Yang ketiga ada penerapan warna. Ini juga ada bagian bergaya rekaman. Habis itu ada header tempat tua, akses emas untuk elemen penting, dan juga dash berwarna dark sky untuk kenyamanan membaca. Yang keempat ada desain responsif. Di sini ada tampilan menyesuaikan berbagai ukuran layar, jadi dia responsif banget ya. Habis itu ada sidebar tetap nyaman yang digunakan di mobile. Jadi sidebar ini nggak mencong kanan kiri karena ada responsif. Habis itu yang terakhir itu ada integration icon, menggunakan index icon dan pemulihan icon menyesuaikan tema. Nah, desain ini kemudian diimplementasikan oleh Bayu menggunakan Tailwind CSS. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya untuk demo project Autobid ini. Di sini saya sudah running 3 terminal. Yang pertama npm rundev, yang kedua PHP Artisan Serve, selanjutnya untuk Flutter-nya. Di sini Flutter-nya. Nah, kita restart dulu. Jalankan ulang. Maka akan muncul splash screen-nya dan juga halaman login. Karena belum mempunyai akun, maka harus mendaftar. Contohnya, saya mengisi contoh akun. Lalu kita daftarkan akunnya. Untuk melihat pendaftaran akun, kita akan masuk ke websitenya dengan login menggunakan akun admin. Jadi di website ini bisa memilih antara login menggunakan akun admin atau menggunakan akun petugas. Nah, registrasi telah berhasil. Oke, jadi sekarang saatnya untuk setujui. Bisa disetujui, resmikan, atau bisa ditolak. Sekarang saya resmikan. Ini data lengkapnya, nanti bisa dilengkapin karena ini hanya dummy. Bisa juga di suspend. Nah, atau bisa juga dipulihkan untuk kembali normal lagi. Oke, sekarang akun Arthur sudah terdaftar. Jadi di sini saya sudah buat beberapa akun. Contohnya saya sekarang masuk menggunakan akun John. Nah, di sini akan masuk ke halaman home-nya. Di sini ada beberapa halaman seperti profile, ini akunnya John, dan juga harta, lelang, dan juga ini beranda. Ini adalah notifikasinya. Ini karena belum dibuat. Bisa ganti kata sandi. Nanti dapat notifikasi ini. Ini juga sama riwayat
seperti ini, dan juga bisa ubah data akunnya, bisa menambahkan profile dan lain sebagainya. Ada foto identitasnya juga, bisa disimpan, bisa ditambahkan. Contohnya kita sebagai masyarakat untuk mengajukan barang atau mendaftarkan barang, nanti bisa di approve atau di reject oleh admin. Kita tambahkan barangnya. Kita kategorinya itu koleksi, kondisi fisiknya itu bekas atau cukup baik, kisahnya bla bla bla. Harga pembukanya bisa ditambahkan, harganya itu 500.000, minimal kenaikan sampai 1 juta rupiah atau 2 juta. Kita tambahkan atau serahkan barang ini. Harta berhasil diajukan, menunggu dari admin. Nah, ini dia, muncul di sini. Nah, ini gudang. Sebelumnya sudah ada barang yang sudah di-approve, yaitu barang ini, dan juga sekarang statusnya pending. Bisa dilihat detailnya, dan juga bisa disetujui. Statusnya akan berubah. Nah, lalu di sini bisa dicek statusnya yang disetujui, dan juga bisa difilter. Karena tidak ada barang yang menunggu persetujuan, maka di sini kosong. Aku menampilkan demonya. Di sini ada halaman meja lelang. Ini isi halamannya, dan ini inventaris yang tadi. Bisa ditambahkan acara atau membuka lelangnya. Di sini adalah pengaturan, halaman pengaturan. Selanjutnya, untuk arsip laporan atau generate laporan. Di sini untuk admin atau maupun tugas bisa generate laporan. Contoh kita isi. Bisa di print lewat PDF dan juga Excel. Coba kita cek. Nah, di sini bisa. Selanjutnya Excel. Berhasil juga. Selanjutnya adalah kondisi barang. Di sini ada detail table-nya. Bisa dipilih antara kedua ini. Bisa dihilangkan atau diperbarui standar kualitasnya. Nah, ini juga kategori itemnya, dan ini akun-akun seperti masyarakat, petugas, dan juga admin. Seperti itu saja. Kita bisa cek profile untuk administrator, bisa kita setting-settingkan. Lalu selanjutnya kita ke akun tugas. Kita cek akun petugasnya. Di sini sudah tersedia akun petugas, yaitu ini. Kita coba login. Bedanya akun petugas dengan admin, fitur petugas tidak sebanyak admin atau hanya segini saja, yaitu bisa inventaris dan juga untuk mengatur acara lelang. Contohnya kita buka acara lelangnya. Nah, ini kita lelang barang, yaitu baju zirahnya. Durasinya contohnya hanya 1 hari, yaitu sampai besok. Kita resmikan. Segitu saja presentasi dari kelompok kami, atau kelompok mau. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih detailnya bisa dicoba, atau teman-teman bisa mencobanya di repositori akun GitHub saya dan mengklon project tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.